Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama channel YouTube kita Sasro Samosir. Pembelajaran yang kita lakukan pada saat ini yaitu tentang perilaku sosial. Sebelum melangkah terhadap perilaku menyimpang sosial, alangkah baiknya kawan-kawan mendukung channel kita agar bagaimana channel kita dapat mendapatkan notifikasi atau video atau pengetahuan yang lainnya. Oke, proses pembelajaran yang kita sampaikan pada kali ini yaitu tentang perilaku menyimpang. Tidak aneh lagi dalam proses sosiologi atau kehidupan manusia bahwa perilaku sosial atau perilaku menyimpang ini sudah biasa. Apa saja yang kita lakukan setiap hari demi mencapai keuntungan atau tujuan yang kita harapkan. Kita lebih dahulu pertama terhadap contoh perilaku sosial. Ada jenis atau berbagai banyak macam tindakan atau perilaku menyimpang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok sosial lainnya. Yang pertama, di dalam proses perilaku menyimpang ini pertama suka minum minuman keras. Yang kedua, terlibat narkotik. Yang ketiga, pencuri atau perampok. Yang keempat, gemar melacur. Yang kelima, suka menggunakan tindak kekerasan. Dan yang keenam adalah berkelahi dengan teman. Yang ketujuh, suka meludah di sembarang tempat. Yang kedelapan, berpacaran hingga larut malam. Yang kesembilan, menjadi LGBT di Indonesia. Dan masih banyak macam lagi proses perilaku sosial. Di dalam contoh perilaku sosial yang kita jelaskan ini adalah suatu proses perilaku menyimpang yang berdampak negatif. Perilaku menyimpang ini pasti demi mencapai keuntungan atau kepentingan seorang individu. Dengan hal tersebut, adanya ketidakpuasan kepada tindakan maupun kehidupan yang dia jalani untuk bagaimana proses atau cita-cita yang ingin diharapkan di kemudian hari. Pengertian perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah suatu proses perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, adat istiadat, norma-norma maupun hal yang lainnya secara tata aturan ataupun norma yang berlaku. Perilaku menyimpang hal ini bahwa seseorang mampu berperilaku menyimpang apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat tersebut mampu menerima pola-pola, nilai-nilai maupun norma yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat mampu menerima bagaimana tindakan atau proses perilaku yang dilakukan oleh individu tersebut. Ada pengertian perilaku menyimpang menurut para ahli, yaitu menurut Robert M.J. Lawang, bahwa penyimpangan merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku maupun tindakan nilai-nilai dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut. Robert M.J. Lawang ini mengartikan bahwa penyimpangan yang dia masukkan merupakan suatu proses untuk memperbaiki bagaimana perilaku yang dilakukan oleh individu tersebut, apakah melakukan tindakan yang negatif maupun positif. Ada satu lagi para ahli yang mengatakan bahwa penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Hal ini menurut Van der Zande. Perilaku yang digolongkan sebagai menyimpang. Yang pertama, tindakan yang secara kriminal, yaitu merupakan suatu tindakan yang nyata telah melanggar aturan hukum ataupun undang-undang atau proses yang tertulis yang ada dalam suatu individu maupun merupakan proses aturan suatu negara. Tindakan kriminal ini misalnya seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, korupsi, perkosaan, dan yang lain-lain. Di
di mana dalam proses perilaku menyimpang ini adanya ketidakpuasan terhadap individu, sehingga individu mampu melakukan hal apa saja sehingga mampu memberikan atau kepuasan terhadap dirinya sendiri. Ada jenis penyimpangan sosial. Yang pertama, primary defense, yang merupakan penyimpangan secara primer. Penyimpangan secara primer ini merupakan suatu proses rangkaian pengalaman atau menyimpang individu atau seseorang yang dimulai dari penyimpangan yang kecil yang mungkin tidak disadarinya sehingga melakukan proses penyimpangan yang besar. Yang berikutnya adalah adanya ciri-ciri penyimpangan secara primer. Yang pertama, bersifat sementara, yang dimana proses penyimpangan primer yang bersifat sementara ini artinya bahwa penyimpangan primer yang dilakukan hanya bersifat sementara sehingga masyarakat yang ada di sekitar masih mampu menerima atau memberi kesempatan terhadap individu. Yang kedua adalah masyarakat masih mentoleransi atau menerima. Contoh penyimpangan secara primer ini adalah siswa tidak mengenakan seragam lengkap saat upacara, serta siswa tidak mengerjakan tugas. Hal ini guru masih mampu memberi kesempatan terhadap mahasiswa ataupun siswa atau murid yang diajarinya dalam proses lingkungan sekolah masih mampu memberi yang terbaik agar bagaimana tindakan tersebut tidak dapat diulangi untuk hal-hal berikutnya. Yang kedua adalah secondary defense ataupun penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder dengan penyimpangan primer merupakan suatu penyimpangan yang berbeda, di mana penyimpangan primer tersebut bersifat sementara, sedangkan sekunder ini dilakukan oleh pengelompokan ataupun individu yang secara tidak ada kesempatan, sehingga masyarakat yang ada di sekitar tidak memberi kesempatan sehingga mampu melakukan tindakan secara paksa, otoriter maupun tindakan keras terhadap tokoh pelaku penyimpang tersebut. Contohnya seperti pergaulan bebas, menghalalkan hubungan seks pranikah, maka gak ada kecenderungan atau kesempatan masuk ke dalam dunia prostitusinya. Adapun sifat-sifat penyimpangan, yang pertama penyimpangan secara positif, yang kedua penyimpangan secara negatif. Penyimpangan secara positif merupakan suatu bentuk proses penyimpangan yang mempunyai dampak positif karena mengandung suatu keuntungan baik secara pribadi maupun lingkungan masyarakat tersebut. Contohnya terarah pada nilai-nilai sosial yang didambakan meskipun cara yang dilakukannya nampak menyimpang, sehingga mampu memberi kesempatan atau memberi keuntungan terhadap masyarakat. Contohnya seperti seorang ibu terpaksa menjadi penarik becak demi menghidupi keluarganya. Artinya bahwa tidak hanya laki-laki yang mampu menarik ojek dengan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, bahwa perempuan juga mampu atau sebenarnya bisa melakukan tindakan hal tersebut demi menghidupi keluarganya. Yang kedua adalah penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif ini merupakan suatu bentuk penyimpangan yang cenderung tertindak ke arah yang negatif, nilai-nilai yang tidak terkandung atau aturan yang ada dalam masyarakat tersebut, sehingga penyimpangan negatif ini tidak mampu menerima perilaku terhadap masyarakat tersebut atau merugikan masyarakat di sekitar. Contohnya seperti tindakan kejahatan kriminal dan hal-hal yang lainnya. Ada teori kontrol di dalam proses penyimpangan sosial, yaitu suatu ide di belakang teori kontrol bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol ataupun pengendalian sosial. Di dalam proses penyimpangan sosial pasti ada pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan suatu proses di mana suatu proses yang terarah sebelum terjadinya suatu penyimpangan, sehingga adanya pengawasan terhadap pihak masyarakat yang mampu memberi keuntungan atau memberi kesempatan terhadap orang yang melakukan proses penyimpangan tersebut. Di dalam proses penyimpangan sosial memiliki 4 unsur utama di dalam kontrol sosial. Yang pertama, attachment, merupakan suatu bentuk kasih sayang, sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi. Di dalam kelompok primernya, misalnya seperti keluarga, bahwa keluarga merupakan suatu proses utama secara komunikasi secara langsung dengan orang tua, sehingga mampu memberikan kesejahteraan maupun perlindungan terhadap keluarga tersebut. Adanya kasih sayang terhadap proses keluarga tersebut. Yang kedua adalah komitmen, merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang kuat pada aturan dan memberikan kerangka kesadaran
tentang masa depan. Artinya bahwa komitmen merupakan suatu proses keputusan yang mampu antara belah pihak tersebut sehingga mampu memberi tindakan yang dilakukan. Yang ketiga adalah involvement. Artinya merupakan dengan adanya kesadaran tersebut, maka individu terdorong berperilaku antisipatif dan terlibat di dalam ketentuan yang ditetapkan oleh masyarakat. Artinya bahwa adanya kesadaran terhadap orang yang melakukan tindakan penyimpang tersebut dan juga akan merupakan sanksi yang akan diterima dari masyarakat tersebut. Yang keempat adalah belief, merupakan suatu proses kepercayaan atau kesetiaan serta kepatuhan pada norma-norma sosial ataupun aturan masyarakat. Artinya bahwa adanya tertanam proses nilai-nilai maupun norma secara eksistensinya sehingga mampu menerima serta semakin kokoh di dalam proses tindakan penyimpangan tersebut. Sekian proses pembelajaran yang kita lakukan pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih.